Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku serta anak-anak kami jamaat Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Bahwa kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini pada hakikatnya bagaimana kita mampu mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah itulah sesungguhnya akhir kesudahan perjalanan hidup kita ini untuk pulang dan kembali kepadanya. Bukankah Allah katakan kepada kita ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu itu asalnya daripada aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Itu maknanya secara hakikatnya Bapak Ibu. Sesungguhnya asal kita ini adalah Tuhan, pulang dan kembalinya tetap juga jadi Tuhan. Makanya bagaimana kita bisa pulang dan kembali kepada Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin? Tentu jalannya Bapak Ibu, kita mampu memahami siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Siapa yang telah mampu mengenali akan diri sejatinya. Siapa yang telah mampu memahami seakmal dirinya, maka dialah yang mampu untuk menemui Allah sebelum datangnya ajal, sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Makanya Allah jelaskan kepada kita, Inna rabbaka akhatu binnas. Sesungguhnya aku ini, Rabbmu, aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu. Kalau Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa dirinya telah wujud dan nyata kepada setiap insan ini, mestinya Bapak Ibu, setiap manusia itu telah bertemu dan bersua dengan Rabb-Nya. Makanya pertemuan kita dengan Allah, perjumpaan kita dengan Allah itu jangan ditunggu datangnya ajal. Jangan ditunggu datangnya Israel untuk menjemput kita. Atau jangan dinantikan sebelum datangnya Israel itu untuk membawa kita pulang dan kembali kepada Allah. Ya mestinya Bapak Ibu, pulang dan kembalilah kita kepada Allah itu di waktu hidup sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Inilah yang dikehendaki oleh baginda Rasul kepada kita ini. Makanya orang-orang yang memiliki kemampuan, kecerdasan rohani dan akal fikirnya lah yang bisa memahami makna yang tersurat dan yang tersirat dibalik apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Maka tiliklah diri kita ini ke dalam, senter diri kita ini ke dalam. Siapa yang mau menilik dan menyenter dirinya ke dalam, insya Allah dia akan mampu menemui Allah yang wujud dan yang nyata itu. Ini yang dikatakan oleh orang-orang arifin, baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku sebenarnya wujud berdiri dengan sendirinya. Ana fi abdi zahiran rabbi fi batni abdi. Aku ini wujud dan nyata pada hamba. Ya, nyatanya aku benar-benar nyata pada batin hambaku. Makanya kalaulah hamba itu telah mampu mengenali siapa batinnya, siapa rahasia dirinya, maka terang dan jelaslah wujudnya Allah itu sudah nyata dan jelas pada diri kita ini masing-masing. Makanya temui Allah itu pada diri ini.
Jangan kita mencari dan menemui Allah itu keluar diri, Bapak Ibu. Siapa yang mencari dan menemui Allah keluar diri, maka dia akan berada pada kesesatan yang sangat jauh. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Siapa yang mencari dan menemui Allah keluar dirinya, maka ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Inilah malam yang penuh dengan kebaikan ini, Bapak Ibu. Kita akan mencoba untuk menelusuri dan menilik, ya, siapa betul diri kita ini yang sebenarnya, ya, sehingga kita benar-benar mencari Tuhan itu tidak kemana-mana. Mencari Tuhan itu ya pada diri sendiri. Pertanyaannya, kalau mencari Tuhan itu tidak kemana-mana pada diri sendiri, apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan itu? Nah, tentunya pencarian kita itu betul-betul pencarian yang sudah sampai kepada pencarian yang sudah ditemukan nyata pada diri sendiri. Jadi sampai kita itu berjumpa dan bersua dengan dirinya, itulah itikad kita, ya, itulah azam kita. Jadi sebelum datangnya ajal, sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, kita telah menemui Allah itu pada diri sendiri. Makanya Ustaz selalu utarakan kepada Bapak Ibu, menemui Allah itu bukanlah seperti kita menemui ayah bunda kita di kampung pada saat mudik lebaran. Ya, kita di Pekanbaru, ayah bunda kita di Padang. Kita di Pekanbaru, ayah bunda di Jakarta. Bukan seperti itu menemui Tuhan itu. Menemui Allah itu, Bapak Ibu, ya, menemui dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Karena dia cuma yang wujud. Kalau dia cuma yang wujud, tidak ada wujud yang lain lagi selain pada dirinya, lalu mana yang wujudnya yang semata-mata? Disitulah kita bisa menemui dirinya itu dalam satu wujud dan satu rupa. Untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, kita mengenal dan menemui Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama pada rahasia yang disebut namanya insan. Maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita akan kenali, ya, Allah itu dengan pengenalan sempurna sebelum datangnya ajal dan kematian. Ya, pertanyaannya, ya, Bapak Ibu, ya, jangan sampai ada dusta di antara kita ini. Pertanyaan Ustadz, Bapak Ibu yakin tidak bahwa Bapak Ibu itu kan mati? Yakin mati? Nah, kalau Bapak Ibu yakin akan mati, maka bersungguh-sungguhlah kita mencari dan menemui Allah itu sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Kalau yakin kita akan mati, ya. Kalau di silau-silau Bapak Ibu, kata Rasul, akmaru ummati baina sitin wa sabi'in wa aqaluhum man yajuju zalik. Ya. Bahwa rata-rata umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang melebihi 70 tahun, 80 tahun, itu cuma sedikit. Tapi rata-rata 60 sampai 70 itu. Ya. Ini yang mesti dipahami. Jadi kalau ada umurnya, ya, sudah 66 tahun, ya, lebih daripada 11 bulan, berarti kan tinggal sedikit lagi tuh, ya. Itu siap-siap lah itu Bapak Ibu. Jadi ini yang mesti dipahami, ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan itu? Bisakah kita mengenal Tuhan? Ini Ustaz antarkan dulu secara ma'rifatnya. Secara ma'rifat, secara ilmu ma'rifat, tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal Tuhan. Walaupun itu Nabi, Rasul, apalagi kita Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal Tuhan. Yang bisa mengenal Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalaupun ada Nabi dan Rasul, ada kita ini mengenal Tuhan, itu bukan karena kepintaran kita. Itu bukan karena kapasitasnya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi kenal Allah, Rasul kenal Allah, Bapak Ibu kenal Allah, itu bukan karena kemampuan diri kita. Kita kenal Allah, Nabi kenal Allah itu
Karena Allah yang mau memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang ia pilih. Kalau Allah sudah memilih kita sebagai hamba, ya Allah akan bukakan rahasia dirinya kepada kita. Disitulah kita mampu mengenal Allah. Itu pun kita kenal Allah sebatas yang Allah beritahukan kepada diri kita ini. Disitulah Rasul menjelaskan kepada kita ini, araftu rabbi bi rabbi. Aku ini kenal Tuhan itu karena Tuhan. Aku kenal Allah ya karena Allah. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada aku, maka sepanjang hidupku, aku juga tidak akan pernah mengenal Allah. Namun karena Allah memperkenalkan dirinya kepada aku, disitulah aku mengenal Allah. Itu pun sebatas yang Allah beritahukan kepada aku, siapa Allah itu yang sebenar-benarnya. Setelah aku kenal Allah, barulah aku memperkenalkan Allah itu kepada umatku yang belum mengenal akan Tuhannya. Barulah kita bisa paham dan mengerti Bapak Ibu. Jadi Nabi kenal Allah itu karena Allah. Lalu kita kenal Allah karena siapa? Ini turun di hakikat. Ya, kalau Nabi kenal Allah karena Allah, kalau kita kenal Allah itu karena siapa? Maka dikatakan oleh orang arifin, walaula murabbi ma araftu rabbi. Maknanya, walaula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena Nabi, kalau bukan karena Rasul, kalau bukan karena mursyid, kalau bukan karena guru, kalau bukan karena pembimbing, maka aku pun juga tidak akan pernah mengenal Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, kita bisa kenal Allah sebelum mati ini, itu karena guru, itu karena pembimbing, itu karena mursyid, itu karena Nabi dan Rasul Bapak Ibu. Barulah kita bisa mengenal Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Maka Tuhan yang kita kenal itu Bapak Ibu bukan Tuhan yang gaib. Tuhan yang kita kenal itu bukan Tuhan yang batin. Walaupun Allah menjelaskan dirinya, ya, dirinya gaib, tapi gaibnya itu benar-benar nyata dan terang pada segala yang wujud. Ini akan kita coba menyikapinya dengan baik. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu, sebelum kita pulang nanti dari majelis ini, kita sudah mengenal Tuhan itu dengan pengenalan yang sempurna, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan di situ. Nah, sebagai dasar pemahamannya Bapak Ibu, ya Ustadz akan tinggikan kajinya, kita memandang dari pucuk ke bawah. Tanazul wa tarki. Nanti setelah kita mampu memahaminya secara tanazul wa tarki, baru lakukan tarki wa tanazul. Bertangga naik, berjenjang turun. Nah, ini dasarnya surat Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insan Hal ata alal insan hinu minadahri lam yakun syai'an mazkura. Nah, maknanya telah datang kepada manusia hinu minadahri, satu waktu dari masa. Ya, telah datang kepada insan satu waktu dari masa lam yakun syai'an mazkura, yang tidak pernah bisa disebut, tidak bisa dianalisa, tidak bisa dijelaskan dan diterangkan Bapak Ibu. Ya. Kenapa Bapak Ibu kita semua tidak bisa menerangkan dan menjelaskan tentang Tuhan? Karena diri kita belum ada Bapak Ibu. Jangankan diri kita belum ada, ayah bunda kita, mondeknya awak juga belum ada.
Jangankan ayah bunda kita, kakek neneknya kita itu juga belum ada. Jangankan kakek nenek kita belum ada, langit dan bumi beserta isinya ini juga belum ada. Jangankan langit dan bumi Bapak Ibu, belum ada. Aras, luh, kursi dan mahfuz pun juga belum ada. Jangankan aras, jangankan luh, kursi dan mahfuz, surga dan neraka pun juga belum ada. Jangankan surga dan neraka belum ada Bapak Ibu, nur saja juga belum ada. Jangankan nur belum ada, Tuhan yang bernama Allah pun juga belum ada. Kalaulah Tuhan yang bernama Allah juga belum ada namanya, lalu siapa yang ada? Yang ada sebenar-benar yang ada itu adalah si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada pun juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Ya dia, kata-kata dia pun juga belum ada. Inilah yang membuat paning aku tuh. Tidak bisa lagi dijelaskan. Kenapa tak bisa dijelaskan? Tidak bisa diterangkan. Allah itu bukan konsep. Kalau Allah bukan konsep, maka dia tidak bisa dijelaskan. Melalui kata-kata, melalui ilmu. Karena dia bukan konsep. Kalau Allah tidak bisa dijelaskan, lalu kenapa Nabi dan Rasul, Bapak Ibu bisa kenal Tuhan hari ini? Nabi dan Rasul kenal Allah, itu karena Allah yang mau memperkenalkan dirinya kepada Nabi dan Rasulnya. Ini maknanya apa Bapak Ibu? Kalau Nabi kenal Allah, berarti lebih dahulu ada Nabi sebelum Tuhan itu. Ya. Kalau ada yang kenal Tuhan, berarti lebih dahulu dirinya ada daripada Tuhan. Contoh, mana yang dahulu, ayah daripada anak? Tentu ayah lebih dahulu, makanya ayah itu lebih kenal lagi terhadap anaknya. Kenapa ayah lebih kenal terhadap anaknya? Karena ayah lebih dahulu daripada anak. Anak tuh tak tahu dia kapan dia lahir, sedang apa dia lahir, ya, disesar ke lahirnya, dipakum keluarnya, dia nggak tahu. Maka ayah, ibu lebih tahu lagi keadaan anaknya. Berarti artinya Bapak Ibu, kalau ayah lebih tahu daripada anaknya, itu artinya ayah itu lebih dahulu adanya daripada anak. Kalau kita kenal Allah, berarti kita itu lebih dahulu daripada Tuhan. Makanya tidak ada satupun yang mampu mengenal Tuhan kecuali Tuhan yang kenal dengan dirinya sendiri. Allah yang kenal akan dirinya sendiri. Kalau ada Nabi dan Rasul kenal Allah, itu bukan karena kecerdasannya, itu bukan karena nabinya. Akan tetapi Nabi dan Rasul kenal Allah karena Allah yang ingin memperkenalkan dirinya kepada Nabi dan Rasulnya. Disitulah Nabi dan Rasul mampu mengenal Tuhannya karena Tuhannya. Itu ma'rifatnya. Makanya Allah katakan tadi, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Karena memang dia yang ada satu-satunya. Dia yang ada satu-satunya. Yang mana Bapak Ibu? Nah, ini lihat Bapak Ibu. Ya. Apa yang Ustaz tulis itu Bapak Ibu? Kosong. Ini garis bantu Bapak Ibu. Untuk memudahkan kita memahaminya. Ya, kalau tidak Ustaz buat garis bantu ini, bisa enggak Bapak Ibu memahaminya nih? Nah, nih lihat. Ini garisnya garis bantu untuk memudahkan kita memahaminya. Fokus. Sekarang Ustadz
Hapus lagi garis bantunya, tidak ada garisnya. Bisa memahami nih? Tidak bisa Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa memahaminya, maka Ustaz buat ini. Apa itu? Kosong. Ya. Allah itu bukan kosong. Allah itu di balik yang kosong itu. Apa Pardi? Hampa, Ustaz. Ya. Allah itu bukan hampa Pardi. Allah itu di balik kata hampa itu. Apa tadi itu? Apa Pak Hasan? Apa yang Ustaz bilang tadi? Allah itu di balik Allah itu bukan di balik hampa Bapak Ibu. Allah itu adalah hakikat di balik hampa itu. Apa tuh kak? Apa yang Ustaz bilang tuh? Allah itu bukan hakikat di balik yang hampa. Allah itu benar-benar rahasia hakikat di balik hampa itu ya Allah. Itulah Bapak Ibu paning aku tuh. Bagaimana menjelaskan lagi? Kala lisanahu nggak bisa dijelaskan. Apakah dia tidak ada? Ada. Apakah dia tidak nyata? Nyata. Apakah dia tidak wujud? Tapi wujud nyatanya dia itu belum bisa dikenal sebab dia belum memperkenalkan dirinya kepada kita ini. Lalu kapan dia wujud? Kapan dia nyata? Kapan dia benar-benar terang dan jelas? Dia bisa nyata, dia bisa terang dan jelas, dia bisa dijelaskan ketika dia benar-benar ingin memperkenalkan dirinya. Apa kata Allah Bapak Ibu? Kuntu kanzan mahfiyan. Ya. Belum lagi Allah menciptakan apa-apa Bapak Ibu, negeri kuntu udah disebut sama Tuhan itu. Jadi kuntu Darussalam itu negeri yang tertua tuh. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku. Jadi Allah menciptakan sesuatu bukan di luar dirinya Bapak Ibu. Allah menciptakan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Liya'rifani. Aku ciptakan sesuatu itu dari diriku sendiri supaya dia mampu mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Itu kata Tuhan Bapak Ibu. Maka apa yang mula pertama kali diciptakan Allah dari dirinya sendiri? Sehingga yang diciptakan dari dirinya sendiri, dia mampu mengenal Allah. Allah lah yang sebenarnya yang nyata pada dirinya. Maka yang pertama kali diciptakan Tuhan dari dirinya sendiri, inilah yang disebut namanya dengan nur. Ini yang disebut namanya nur Bapak Ibu nih. Nah, boleh dihitamkan gini boleh Bapak Ibu. Nah, jadi jangan Bapak Ibu ya terpandang tulisan nur, tapi ambil maknanya nur ini terzahir dia. Ya. Lalu yang pertama kali aku ciptakan kata Allah dari diriku itu adalah nur. Ketika Allah telah menjadikan nur dari dirinya, maka dia telah bersifat. Nah, Allah itu telah bersifat. Ya. Bukti Allah telah bersifat, telah zahir namanya nur Bapak Ibu. Kalaulah Allah itu telah bersifat yang disebut namanya nur, barulah Allah ini yang zat itu, nih zat, barulah zat itu bisa diceritakan. Barulah zat itu bisa dijelaskan. Barulah zat itu bisa dilihat dan dipahami Bapak Ibu. Kenapa bisa diterangkan, dijelaskan, dilihat? Karena dia telah bersifat. Itu yang nur. Lalu siapa nur ini? Nah, itu mesti dipahami. Nur inilah yang disebut namanya dengan bahasa hakikat. Nah, ini dengan bahasa hakikat Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya wujudullah.
Wujudnya Allah. Atau dalam bahasa hakikat juga disebut namanya Ainullah. Nyatanya Allah itu. Dalam bahasa thariqat, apa namanya Bapak Ibu? Nur ini? Miratillah. Nah, miratillah. Cermin untuk memandang wujud nyatanya Allah tuh. Jadi, secara bahasa thariqat, nur ini yang disebut cermin Tuhan. Tempat memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Secara syariat, apa namanya? Disebut nur itu hamba Allah. Atau disebut juga nama lainnya makhluk Allah.